welcome back to my YouTube channel Alda Official. Kembali lagi di vlog aku. Kali ini vlognya berbeda banget ya. Kali ini vlognya itu berbeda banget karena aku syutingnya ini malam ya guys. Aku syutingnya ini malam dan bertepatan pada malam Jumat Legi ya. Malam Jumat Legi, Jumat manis. Kayaknya nih aku tadi berpikir-pikir ngapain gitu ya, gabut gitu ya. Kenapa aku orangnya gabut terus ya? Gak tahu deh, pokoknya aku sekarang mau ceritain salah satu kejadian aku waktu kecil sampai sekarang itu inget banget. Salah satu ya, gak salah lagi, ini aku akan menceritakan tentang misterius yang pernah aku alami, yang pernah aku ingat sampai sekarang. Oke guys ya, untuk ceritanya itu ada berapa ya? Gak tahu deh, pokoknya ntar lagi sama aku diceritain cerita misterius Alda. Oke guys, untuk ceritanya itu waktu aku masih kecil ya. Waktu aku masih kecil itu kan ayahku, bapakku sama mamaku itu kan jualan apa itu bakso. Habis itu kan otomatis kan aku ditinggal sama nenek aku. Kalau bapakku kan datangnya itu malam ya, sekitar jam 11 itu jam 12 atau jam 1 itu baru pulang ke rumah gitu. Pas nah awal-awal itu aku kebangun, nggak tahu jam berapa, pokoknya aku tuh kebangun jam 5 jam 5 mana ada malam itu sudah sorry waktu itu aku kebangun jam berapa ya, pokoknya tengah malam, aku nggak tahu, nggak lihat jam sama sekali ya. Aku tuh kebangun nggak tahu kenapa tiba-tiba bangun ya. Habis itu aku ngeliat di jendela ya, ngeliat jendela kan otomatis lampu yang ada di dalam rumah itu kan dimatiin, yang di luar kan otomatis kan terang, soalnya kan ada lampu dari luar gitu kan. Habis itu ya aku lihat ke jendela, kalian tahu sendiri kan aku ngeliat apa di jendela. Aku ingat banget dari sekarang, sumpah takut banget, merinding lagi nih. Gue ngeliat pocong, kalian tahu gak? Gue ngeliat pocong, astagfirullahaladzim. Gue ingat banget sampai sekarang, sumpah gue takut banget. Habis itu ya kan namanya juga anak kecil ya, mungkin sensitif gitu ya. Gue kebangun, habis itu aku gak bisa berkata apa-apa, pokoknya aku tuh diem gini sambil ngeliat. Kalian tahu pocongnya tuh gini, yang gini, aduh berinding banget lagi aku. Pocongnya itu berdiri tegap kayak gini guys ya, berdiri tegap. Habis itu sama aku diliatin terus ya, entah kenapa aku ini ya kayak kaku, nggak bisa berjalan, nggak bisa apa gitu ya. Habis itu ya aku langsung baca ayat-ayat kursi, baca sholawat apa gitu ya, pokoknya sebisanya aku ya dulu ya, baca apa, pokoknya semua bacaan yang aku bisa itu semua dibaca ya. Habis itu ya aku tersadar, itu lagi, aduh kaget aku sumpah guys, kaget banget sumpah. Pertama kalinya itu dari kecil sampai sekarang aku ingat banget ya sama kejadian sosok itu. Sumpah nih ya. Habis itu ya kalau sudah ngelihat itu, kamu tahu, bukannya tidur di dalam kamar, gue malah tidur di tempat kursi tamu, tahu nggak? Tahu kan kursi tamu kan itu di tengah, di sini kan ada kursi, di sini kan ada kursi, tapi kursinya itu ada di sini sama di sini. Aku duduk di sini, kan otomatis kan ada penghalangnya. Aku tidur di sini kan, sampai emak bapakku tuh datang ya, kerja jualan bakso, ibu sama bapakku itu jualan bakso yang di Pertamina gitu guys ya. Kalau malam-malam kan gitu kan banyak orang gitu istirahat, habis itu sambil mungkin sambil makan bakso gitu ya, jadi jualannya di Pertamina sana guys dulu ya.
Bisa-bisanya aku ya waktu kecil itu udah tahu takut, aku bukannya malah tidur di kamar, malah tidur di ruang tamu sampai mak bapakku itu datang. Kalian tahu nggak? Dan setelah itu mak bapakku datang, tok-tok-tokan kan, tok-tok-tok, tok-tok-tok. Aku kaget, aduh siapa ceritaku ya. Habis itu aku bangun, oh ternyata kelihatan rombongnya gitu ya kan, kelihatan rombongnya. Aduh aku lega guys, ternyata mama bapakku sudah datang. Dan kalian aku lebih konyolnya lagi ya, aku ngomong gini sama bapakku, aku tadi kebangun, tiba-tiba kebangun ngomong gitu. Aku tiba-tiba kebangun ngelihat pocong gitu. Habis itu aku ngomong aku mau ngusir tapi nggak bisa, tapi aku malah tidur di sini nggak tahu kenapa gitu. Oh ya udah sini tak apa itu tak barengin tidurnya gitu ya. Soalnya aku tidur sama kakakku, apa tidur sendirian waktu itu ya, apa tidur sama nenekku ya, aku dulu udah lupa banget gitu ya. Aku lupa banget pokoknya itu wes ya, kejadian yang dulu aku waktu masih kecil tuh ingat banget sampai sekarang. Sumpah itu pertama kalinya gue lihat pocong tahu. Gitu ya, itu cerita pertama aku guys. Nah, lanjut cerita kedua. Cerita kedua itu waktu aku lagi di pondok guys ya. Kalian nggak percaya kalau aku pernah pondok guys ya. Tapi ya gitu deh. Kalian kan taruh sendiri kan, suasana pondok itu kan kadang seru kadang enggak gitu ya. Itu waktu aku ngalamin, tiba-tiba aku kebangun jam 3 subuh. Jam 3. Bukan jam 3 sih, hampir jam 3 gitu ya. Aku tiba-tiba bangun, sakit perut gitu ya. Mungkin aku tiba-tiba kebangun gitu ya, sakit perut. Habis itu aku mau bangunin anak-anak kan gak enak sendiri gitu kan ya. Gak enak sendiri, tiba-tiba aku bawa timba keluar itu aku lihat suasananya itu kayak beda banget gitu loh guys. Suasana di luar itu beda banget, gak kayak suasana hari-harinya gitu ya. Aku pengen ke kamar mandi ya, mau apa itu sakit perut gitu ya. Bawa timba ke kamar mandi ya. Habis itu aku pokoknya aduh merinding banget nih guys. Pokoknya ya waktu itu aku ke kamar mandi gluduk. Habis itu kan masih naik tangga gitu ya, menyusuri tangga gitu ya. Sampai di tangga aku malah berhenti gitu, kayak nggak jadi mau ke kamar mandi gitu. Nggak tahu kenapa ya, firasatku ini kayak nggak enak gitu ya guys, kayak nggak enak. Habis itu ya gue ke kamar lagi, ke kamar tempat tidur aku lagi ya. Aku nunggu sampai subuh ya, aku nggak berani ke kamar sendirian ya, walaupun aku orangnya pemberani, tapi kalau tengah malam ya mana gue takut guys ya, takut setengah berani. Gimana sih ya, pokoknya gitu ya itu guys. Dan cerita ketiga itu waktu aku jam berapa ya, sekitar jam 10 mau tidur ya di pondok. Ini kejadiannya di pondok juga ya, jam 10 itu aku belum tidur ya, masih baca-baca buku gitu ya sama anak-anak belum juga tidur, masih ada yang belum tidur gitu ya. Tiba-tiba ada temanku ngajak ke kamar mandi gitu kan. Anak-anak kan kalau mau kamar mandi biasa ngajak aku, kalau mau ngajak yang lain nggak mau mereka
mereka, maunya sama aku, soalnya mereka tahu kan kalau aku orangnya itu pemberani gitu. Habis itu diajak lah aku sambil bawa itu apa gayung, sambil bawa gayung ya. Habis itu sambil bawa gayung kan kamar mandinya ini lebar ya, nggak ada penghalang sama sekali. Kamar mandinya itu ada yang sebelah sini kan, sebelah sini sudah dibangun ya, sudah bisa dibuat mandi. Sedangkan yang di sebelah timur ya, sebelah timur apa ya? Iya mungkin sebelah timur itu akan ada perbaikan kamar mandi gitu kan ya. Otomatis kan yang bagian timur tuh kan kelihatan gelap gitu ya kan. Kelihatan gelap, ada terang-terang sedikit sih, lampu satu cuma lampu satu gitu. Ya masuk ke dalam kamar mandi sama temanku, aku nunggu di luar, temanku di dalam. Habis itu aku orangnya kan nggak bisa lihat apa-apa ya. Temanku ini habis keluar dari kamar mandi lihat sosok, katanya nggak tahu ya aku lihat sosok apa, katanya deh aku lupa ya, katanya lihat dia apa itu putih-putih gitu, tapi dia kayak aduh gimana ya mau ceritain ini, ngelihat sosok putih-putih yang ada di pojokan. Habis itu ya tiba-tiba temanku kabur, gue ditinggal sendirian ya, anjir banget tuh. Gue ditinggal sendirian guys ya, dia kabur, gue ditinggal sendirian di kamar mandi itu. Untung aja aku memberani ya, kalau gak memberani lah kencing aku di sana. Itu pokoknya ya. Lanjut untuk cerita selanjutnya, itu waktu ada malamnya guys ya. Malamnya itu anak-anak kan ada kegiatan. Ada kegiatan apa itu? Ada kegiatan namanya atanzil gitu kan. Kalau sudah maghriban itu ada kegiatan namanya atanzil gitu ya. Anak-anak semua pondokan kan lagi rame ya. Semua pondokan kan lagi rame. Ada suatu kotaan apa itu? Suatu asrama yang di sebelah mana ya? Sebelah barat mungkin ya. Sebelah barat itu mereka duduk ngobrol-ngobrol santai bareng teman-temannya. Tiba-tiba di dalam asrama itu mereka mendengar suara teriakan katanya. Mereka mendengar suara teriakan, tapi suara teriakannya itu cowok guys ya. Suara teriakannya itu katanya cowok. Suaranya itu besar. Tapi anehnya ya guys, anehnya satu pondok itu mereka dengar semua gitu ya. Satu pondok mereka dengar semua ya kan. Aku kaget lah ya, aku kan berada di dalam kamar gitu ya, kaget tiba-tiba anak-anak yang ada di dalam pondok itu keluar semua dalam kamar. Otomatis aku kan ikut keluar, aku nggak tahu apa-apa ya, ada apa ini gitu. Aku itu katanya di asrama sebelah dengar suara teriakan cowok minta tolong gitu katanya guys, katanya ya, aku nggak tahu lagi. Terus habis itu dicek lah sama keamanan pondok ya, sama lora-lora gitu, sama gus-gus yang di sana gitu ya. Dilihat di belakang pondok, kalian tahu di belakang pondok itu kan ada tembok ya, temboknya tuh tinggi banget. Otomatis kan kalau mau teriak-teriak itu kan biasanya gak kedengar itu ya, itu kok bisa kedengar gitu ya. Akhirnya sama ketua keamanan diceklah di bagian belakang, takutnya ada santri nyasar gitu katanya, takutnya ada santri nyasar sebelah sana. Habis itu dicek lah sama lora sama petugas lainnya di sana, keamanan semua ya, dicek ternyata tidak ada siapa-siapa guys, ternyata nggak ada siapa-siapa. Habis itu kayak dicek lagi, sampai dicek beberapa kali nggak ada siapa-siapa guys ya. Tapi herannya kenapa semua anak pondok itu mendengar, ya kan? Menurut kalian gimana guys?
itu beneran suara teriakan anak pondok atau memang dari dunia lain mistis itu? Coba kalian tulis di kolom komentar ya, cerita mana yang menurut kalian itu kelihatan lebih serem ya. Tulis di kolom komentar ini. Oke, thank you buat kalian yang sudah dengerin vlog cerita mistis aku yang selama ini aku alamin ya. Kalian bisa dengerin nih, gue merinding banget sumpah nih merinding banget guys. Oke, ceritanya cukup sampai di sini ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Kalau kalian pengen ceritain pengalaman horor kalian, bisa langsung DM di Instagram aku ya. Nanti aku taruh di link description box. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton. Berapa kali aku ngomong kayak gitu ya. Oke guys, kita akhiri dulu untuk vlognya hari ini, vlog misterius ya. Pada akhirnya, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya guys. Jangan lupa like, comment, and share cerita-cerita kalian yang menarik itu yang bagian mana. Thank you all for watching and vlog. Bye bye.